Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitarti Marliana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Saya berasal dari SDN Cokrowati, Kecamatan Kodanan, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktikkan coaching supervisi akademik yang akan saya lakukan dengan teman sejawat saya, yaitu Ibu Dina Safitri, guru kelas 5 SDN Cokrowati. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Dia. Selamat siang Bu Dina, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Dia. Bu Dia sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah juga Bu Dina, kabar saya juga baik. Untuk hari ini kita akan melaksanakan praobservasi, yaitu terkait kegiatan supervisi akademik nanti yang akan saya lakukan. Baik Bu. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu Bu. Untuk tujuan kita melaksanakan praobservasi adalah untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri kita sebagai seorang guru. Ya, betul sekali Bu. Alhamdulillah jika saya bisa mengembangkan diri saya sebagai guru supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, berarti nanti Bu Dina supervisinya akan kita laksanakan di kelas Bu Dina ya? Iya, betul sekali. Nanti supervisinya akan kita laksanakan di kelas saya, yaitu kelas 5. Baik, untuk waktunya Bu Dina, untuk persiapannya hari apa ya? Insya Allah saya siap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 saat jam pertama Bu. Baik, nanti kita sepakat ya Dina ya, untuk supervisinya akan saya lakukan di kelas Bu Dina pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 ya. Iya Bu. Baik, dari kegiatan praobservasi supervisi ini tujuan apa yang ingin Bu Dina capai? Untuk tujuan yang saya ingin capai yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di RPP saya Bu. Di antaranya yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat membuat karya sederhana berupa rantai makanan dalam suatu ekosistem Bu. Dari tujuan Bu Dina yang sudah kita sebutkan tadi, nanti bagian mana yang nanti akan saya amati ya Bu ya? Untuk bagian pada saat kerja kelompok yang diskusi kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Karena dalam kegiatan ini Bu, pada saat diskusi hanya beberapa peserta didik saja yang aktif. Kemudian dalam kegiatan tersebut beberapa siswa hanya diam, bahkan hanya ikut-ikutan saja ketika yang lainnya aktif. Itu Bu. Berarti nanti pada saat saya melakukan supervisi, saya akan mengamati ya Bu ya, mengamati kekompakan mereka. Baik, untuk kemudian strateginya Bu, strategi apa yang akan Bu Dina lakukan? Untuk strategi yang saya lakukan dalam pembelajaran saya nanti di kelas yaitu dengan menggunakan metode tanya jawab, kemudian menggunakan metode diskusi, penugasan, dan juga saya barengi dengan metode ceramah juga. Baik, untuk strategi yang Bu Dina sebutkan tadi ada beberapa metode, tidak hanya ceramah saja, tetapi ada tanya jawab, kemudian ada diskusi, dan ada juga penugasan. Nah, untuk selanjutnya, untuk model pembelajarannya apa ya itu ya? Untuk yang akan digunakan oleh Bu Dina? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yaitu model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning gitu. Ya, baik, keren sekali ya Bu ya. Nanti Bu Dina akan menggunakan
model pembelajaran project based learning. Dari project tersebut nanti tentunya Bu Dina akan melakukan persiapan yang sangat luar biasa karena membutuhkan waktu yang lumayan ya, karena proyek harus dilakukan beberapa hari sebelumnya untuk persiapan. Baik, untuk modelnya tadi keren sekali. Kemudian harapan Ibu Dina dari praobservasi supervisi kita ini apa ya Bu? Untuk harapan saya dalam pembelajaran nanti, saya mengharapkan anak-anak untuk lebih aktif, lebih kreatif dalam pembelajaran sehingga mereka saling bekerja sama, tidak bekerja sendiri-sendiri, saling mendukung satu sama lain sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu Bu. Ya, dari harapan Bu Dina tadi, semoga yang menjadi harapan kepada murid tadi lebih aktif, kreatif dan sebagainya nanti semoga bisa terlaksana dengan baik dan kegiatannya juga bisa nanti berjalan dengan lancar. Nah, saya rasa cukup ya Bu untuk praobservasi kita. Semoga nanti supervisinya juga berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bu Dina atas waktunya sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih, sama-sama Bu Dina. Percakapan praobservasi sebelum kegiatan supervisi akademik. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 5? Sebelum
produsen? Bisa. Alasannya kenapa? Karena pohon juga bisa menghasilkan makanan sendiri. Iya, tepat sekali. Bagus jawabannya ya. Ada lagi yang ingin bertanya untuk memberikan tanggapan ke kelompok 1? Ayo, jangan malu-malu. Kita simpulkan apa aja? Hari ini kita belajar mengenai apa? Iya, makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan itu terdapat beberapa peran. Ada berapa peran dalam rantai? Iya, ada 3. Apa saja? Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah rantai makanan suatu proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem di mana perannya adalah sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Oke, apakah hari ini pembelajarannya sudah jelas anak-anakku? Apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Kalian belajar apa saja hari ini? Terus berdiskusi juga ya. Ya, jadi untuk pembelajaran selanjutnya tadi untuk hasil ulangannya karena ada beberapa anak yang belum mencapai nilai batas ya, kita akan nanti mengadakan remedi. Sedangkan untuk pembelajaran selanjutnya ya, untuk besok pagi kita akan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan coaching pasca observasi dengan Ibu Dina Safitri sebagai observer. Saya Fitarti Marliana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Baik, selamat siang Bu Dina. Selamat siang Bu Lia. Bagaimana kabar Bu Dina hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Apa kesibukan Bu Dina hari ini? Apakah sangat sibuk sekali? Ya, kalau sibuk ya tentu saja sibuk, tetapi untuk anak-anak insya Allah bisa saya kondisikan Bu ya. Baik Bu Dina, hari ini saya minta waktu Bu Dina sebentar karena hari ini ada kegiatan coaching berkaitan dengan praktek mengajar yang sudah Bu Dina laksanakan kemarin dan sudah saya observasi. Dari obrolan kita nanti kira-kira apa yang akan Bu Dina harapkan? Saya mengharapkan adanya perbaikan mengajar ketika kemarin sudah berlangsung dari Ibu sebagai pengamat, apa nanti masukannya dari Ibu untuk saya. Ya, jadi Bu Dina menginginkan atau mendapatkan masukan-masukan berkaitan dengan proses pembelajarannya ya Bu. Baik, sebelumnya saya akan bertanya dulu, bagaimana perasaan Bu Dina setelah mengajar kemarin? Bisa diceritakan perasaannya? Untuk perasaan saya tentu saja sangat lega Bu karena telah melaksanakan pembelajaran kemarin. Itu memang sudah saya persiapkan lebih segala sesuatunya. Alhamdulillah itu lebih baik dibanding dengan ketika saya mengajar dalam sehari-hari tanpa adanya persiapan yang matang. Iya, jadi Bu Dina merasa perasaannya jauh lebih lega karena sudah selesai melaksanakan pembelajaran, kemudian persiapannya juga lebih dan lebih ya Bu dari pembelajaran yang biasanya. Iya Bu, iya betul sekali. Baik, dari strategi yang pernah Bu Dina sampaikan pada saat observasi, waktu itu Bu Dina menyampaikan strategi-strategi yang dilaksanakan di kelas. Nah, kemarin apakah sudah dilaksanakan pada saat mengajar? Untuk kemarin pada saat mengajar, strategi itu sudah dilaksanakan, tapi memang pada perjalanannya ada sesuatu yang tidak sesuai
yang diharapkan seperti misalnya saya hanya menggunakan video pembelajaran saja. Saya tidak menggunakan media konkret atau sumber belajar dari perpustakaan. Dalam membagi kelompok juga saya membaginya secara acak. Tidak saya kelompokkan berdasarkan kemampuan pemahaman siswa. Saya juga belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Keren sekali Bu Dina, tadi sudah menjabarkan apa saja yang sudah dilakukan, kemudian apa saja yang kurang sesuai dengan pembelajaran yang Bu Dina lakukan. Untuk tujuan pembelajarannya, kira-kira apakah sudah tercapai atau belum? Untuk tujuan pembelajaran yang dilakukan kemarin, alhamdulillah sudah tercapai semua Bu. Siswa sudah mampu menyimpulkan dengan baik, yaitu mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan, kemudian mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan, dan juga membuat karya sederhana dalam suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem tertentu. Baik, jadi secara umum untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya. Saya juga kemarin itu melihat anak-anak sudah bisa mendeskripsikan atau mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu rantai makanan, kemudian mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik, seperti proses makan dan dimakan, produsen dimakan konsumen 1, dimakan konsumen 2, dan begitu seterusnya. Dilanjutkan lagi dengan karya anak-anak dalam bentuk sederhana, ya, suatu ekosistem. Itu sangat baik sekali Bu. Nah, dari praktek tersebut coba Ibu ceritakan hal-hal baik apa yang Ibu rasakan dalam pembelajaran, kemudian praktek baik apa yang perlu dipertahankan, dan yang apa yang harus diperbaiki lagi ke depannya. Ya, untuk yang pertama dari persiapan memang harus dipertahankan karena segala sesuatunya itu harus ada persiapan. Kemudian bahwa kalau mau mengajar itu harus ada rencana. Kemudian yang kedua kita harus bisa mengkondisikan kelas dengan praktek menggunakan model pembelajaran PBL. Mereka itu sangat antusias. Kemudian untuk hal yang harus saya perbaiki yaitu saya harus menggunakan sumber belajar yang inovatif, yaitu agar anak lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran. Saya juga harus mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baik, jadi hal-hal yang menurut Ibu Dina tadi yang harus diperbaiki, yang pertama tadi ada sumber belajarnya, kemudian cara mengelompokkan anak, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baik sekali itu Bu ya. Menurut Ibu, apa yang rencana akan dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya akan menggunakan sumber belajar yang inovatif. Misalnya menggunakan berbagai sumber belajar yang ada, misalnya dari perpustakaan, atau kita bisa terjun langsung ke lapangan, misalnya ke kebun yang letaknya tidak jauh dari sekolahan, ya, mengenai rantai makanan. Saya juga akan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Saya akan belajar kepada Bulia apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sehingga saya bisa lebih tahu lagi Bu. Iya, baik sekali Bu Dina. Tadi sudah menyampaikan apa saja rencana yang akan dilakukan. Di antaranya tadi menggunakan sumber belajar yang inovatif, berasal dari atau memanfaatkan berbagai sumber belajar, misalkan dari perpustakaan, dari media konkret, tadi dari lingkungan sekitar. Kemudian juga mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, dan nanti kita juga Bu Dina juga ingin belajar lagi dengan saya, bersama saya, baik ya Bu ya, kita belajar bareng nanti. Iya Bu, betul sekali, kita harus bisa saling berbagi ilmu. Iya,
pada saat belajar kemarin, mengajar kemarin, di kelas, apabila Budina itu menilai dirinya sendiri, jika diberikan rentang nilai itu dari 1 sampai 10, kira-kira Budina menilai dirinya sendiri itu di angka berapa? Saya menilai pembelajaran yang saya lakukan untuk nilainya ya kisaran antara 7. Angka 7 ya. Kalau di angka 7 itu Budina apakah merasakan sudah puas atau sudah tercapai apa tujuannya, atau adakah target untuk mencapai nilai maksimal? Tentu saja untuk pembelajaran yang saya lakukan saya selalu merasa belum puas, Bu. Selalu ingin berusaha untuk memperbaiki. Kemudian untuk target yang saya ingin capai ya maksimal ya harus maksimal mungkin antara 9 sampai 10 seperti itu, Bu. Iya, luar biasa sekali Budina nih. Dari rencana-rencana tersebut kira-kira akan dilaksanakan kapan Budina? Untuk waktunya insya Allah saya sesuaikan dengan pembelajaran saya di kelas kuliah. Untuk yang sama kuliah saya minta waktunya mungkin bisa sepulang sekolah ya Bu. Kemudian saya minta untuk diajari atau dibagi ilmunya ya dalam untuk mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baik Budina, semoga rencana Budina segera terlaksana. Untuk belajar barengnya kita bisa atur kembali waktunya nanti sepulang sekolah. Nanti di sini juga saya bukan sebagai Bu ya, guru yang utama, bukan begitu ya. Kita belajar bareng, kita berkolaborasi, kita berdiskusi begitu ya Bu ya, supaya nanti kita bisa memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan. Iya betul sekali Bu ya. Amin. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Iya, terima kasih sekali Budina atas waktunya. Saya kira cukup untuk percakapan kita hari ini, untuk percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Semoga kita mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih Budina bisa sama-sama kembali ke kelasnya lagi. Ya, terima kasih.